Assalamualaikum pejuang P3K guru terbaru di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk info terbaru lainnya. Hari ini kami sampaikan info P3K terkini yang baru keluar resmi dari Kemendikbud dan Panselnas tentang Cahyo, rekrutmen honorer mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo meminta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (KL) dan pemerintah daerah Pemda tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia menegaskan bahwa adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu akan mengacaukan hitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat permasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini, kata Menteri Cahyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Menurutnya, dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. ADVERTISEMENT. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kata Menteri asal PDI Perjuangan itu. Menurutnya, terdapat sanksi bagi instansi pemerintah yang masih merekrut tenaga honorer, baik di KL dan Pemda pusat atau daerah. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer, katanya. Terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pramusaji, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga alih daya dari pihak ketiga atau outsourcing. Dia menuturkan pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, menyelesaikan status tenaga honorer hingga 2023. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP, ungkapnya. Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dalam PP tersebut diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku. ADVERTISEMENT. Selain itu, di tahun 2022 pemerintah fokus dalam rekrutmen PPPK untuk memenuhi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Upaya tersebut berkaitan dengan transformasi digital yang dilakukan pemerintah untuk memberlakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah. Demikianlah kabar terbaru P3K terbaru hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa like dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya.